Selamat hari Senin buat para pendengar Fresh Juice dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya untuk menghadapi hari Seninnya. Perkenalkan, nama saya Bobby dari kota Semarang. Injil dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Ima Kristanti dari kota Batu. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Hari ini saya ingin mengundang sahabat semuanya untuk sejenak mengarahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan Injil dari Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, semoga kabarnya baik ya. Kita berjumpa di hari Senin, hari yang sering dianggap berat karena kembali pada rutinitas. Kerja lagi, kuliah lagi, sekolah lagi. Pernahkah kita merasa, aduh, udah Senin lagi? Sebagai pribadi yang cenderung introvert, saya pun sering merasa cemas ketika harus kembali bertemu banyak orang. Saya merenung, dari mana datangnya kecemasan ini? Akhirnya, saya menyadari, seringkali itu semua muncul karena rasa malas, enggan untuk keluar dari zona nyaman, bahkan cenderung untuk menyembunyikan diri. Dan ternyata banyak orang di sekitar kita, baik yang karyawan maupun yang mahasiswa hingga pelajar, juga merasakan hal yang sama. Pengalaman ini mengingatkan saya akan sabda Yesus. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Seringkali kita pun menyembunyikan terang iman kita di balik tameng rasa malas atau ketakutan dianggap berbeda, terlalu menonjol dibandingkan orang lain. Padahal terang itu justru berguna ketika berada di tengah kegelapan. Ya, samalah seperti kembang api yang terlihat indah dan cantik karena dinyalakan pada malam hari. Demikian juga terang Kristus dalam diri kita paling berguna ketika sedang dihadapkan pada situasi yang sulit, kelam, dan penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus memilih kita untuk menjadi terang, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menghadirkan kasih dan kebaikan Allah.
Santo Paulus dalam surat pada jemaat di Efesus bab 5 ayat 8 menegaskan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa terang ini bukan semata-mata berasal dari usaha kita sendiri, melainkan ini semua datang dari Kristus yang kita terima dalam sakramen, terutama sakramen baptis dan ekaristi. Saat Paskah, kita melakukan pembaruan janji baptis. Kita menerima lilin sebagai simbol terang Kristus yang menyertai langkah-langkah kita. Dan dalam ekaristi, terang itu dipelihara agar kita tetap bersinar di tengah dunia. Mungkin selama ini iman kita terasa lemah atau redup. Namun hari ini kita diingatkan kembali. Mari kita buka hati bagi Kristus agar terangnya kembali menyala. Terang itu akan nampak dalam pikiran yang jernih, perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, tindakan yang penuh cinta kasih, dan kesediaan kita dalam membantu sesama. Injil Matius bab 5 ayat 14-16 juga meneguhkan kita bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dunia saat ini juga penuh dengan berbagai suara yang bisa menyesatkan. Tetapi melalui doa, sabda Allah dan ekaristi, kita dipanggil untuk lebih mendengarkan Kristus, agar terangnya semakin nyata melalui hidup kita. Kita sebagai bagian dari gereja, seharusnya juga tidak hanya terang sendirian, tapi mari kita saling menerangi, saling meneguhkan. Terang itu bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan, supaya orang lain pun melihat Kristus melalui diri kita. Dan jika kita merasa iman kita sedang lemah, sedang redup, mari kita mohon rahmat Kristus agar kita terus dikuatkan. Dan mari kita tutup perenungan harian ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas terang Kristus yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami sejak baptisan. Terima kasih karena Engkau selalu menerangi jalan kami dengan sabdamu, dengan sakramenmu. Kami mohon semoga dengan kemurahan hatimu kuatkanlah kami agar berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia, mendengarkan suara-Mu lebih dari suara di dunia ini, dan setia bersinar bagi sesama. Akhirnya kami persembahkan hari ini dalam nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, sahabat Fresh Juice. Berkah dalam Gusti. Bagaimana? Sudah siap menjadi terang dunia? Yuk kita saling menerangi dan meneguhkan satu sama lain, supaya orang lain dapat melihat Kristus melalui diri kita.
Selamat beraktivitas sahabat Fresh Juice, berkah dalam. Salam Fresh Juice.